Bunda teteh sayang, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, kesempurnaan iman seseorang itu bisa dilihat dari akhlaknya. Makin beriman seseorang, maka semakin terpuji akhlaknya. Saya ulangi, semakin beriman seseorang, maka semakin terpuji akhlaknya. Ini ada kuncinya ya, ini kuncinya. Pertama begini dulu, ada dua hal yang harus kita miliki dalam hidup yang akan mengantarkan kemuliaan dalam hidup kita. Ada berapa? Dua. Sekarang saya mau tanya, Bunda teteh sayang, mau nggak hidupnya mulia? Mau nggak hidupnya di derajat? Mau. Ada berapa syaratnya? Dua. Satu, iman. Dua, ilmu. Dua hal yang akan mengangkat kemuliaan seseorang. Satu apa? Iman. Dua, ilmu. Di mana keterangannya Ahilman? Nanti dibuka Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat apa? Al-Mujadilah ayat berapa? Ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman di pertengahan ayat sampai ujungnya ya. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Mereka mana? Kerja. Hati-hati. Hati-hati di jalan. Punya ongkos tidak? Hati-hati. Sok. Masya Allah. Aduh, pasti nyesel banget nggak sampai akhir. Iya. Follow aja Instagram Ahilman Fauzi. Ayat di dunia insya Allah. Surat naon tadi teh? Ayat seberapa? Ayat 11. Kata Allah, perhatikan ini. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Allah akan mengangkat siapa? Orang beriman di antara kamu sekalian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu atau menuntut ilmu, darajat, beberapa derajat. Ini kata kunci ya. Kalau Bunda teteh sayang ingin dimuliakan dalam hidup, pastikan iman dan ilmu. Dan iman ini kan kata kunci begitu. Kenapa iman dan ilmu disandingkan? Orang bisa meningkat imannya gara-gara apa? Ilmu. Tidak? Ya? Ilmunya akan lurus kalau pakai apa? Kalau iman dan ilmu dipisahkan, gak ketemu. Bunda merasa beriman tapi gak pakai ilmu, apa yang terjadi? Salah jalan, betul? Salah paham, betul? Cuma jadi nggak ketemu kebaikan, nggak pakai ilmu, berat. Makanya ilmu itu penting. Bunda mau ke Masjid Raya, ke apal jalan, kumaha kira-kira? Betul? Sama, Bunda beriman, merasa beriman, tapi nggak pakai ilmu. Mohon maaf, kebanyakan kurang ilmunya, tidak mau belajar ilmu, ujungnya imannya menurun. Betul? Karena itu sifatnya naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Al-imanu yazidu bitta'ah wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu naik dengan ketaatan, iman itu menurun dengan maksiatan. So, mau tanya, kira-kira hidup kita lebih banyak amal soleh atau amal salah? Lebih banyak taat atau maksiat? Tapi kudu diingetin, pakai apa dicasnya? Pakai ilmu. Betul? Makanya apa kata Nabi kan ini? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan cek, iya.
Jadi ini perhatikan. Nah, kalau sekarang Bunda Teteh sayang, kenapa ya Bunda Teh kok mau ngaji, kok Teteh Teh dimudahkan ngajinya? Jawabannya karena Allah inginkan kebaikan kepada kita, betul? Jadi cirinya gampang. Ustadz, aku teh mau jadi orang baik nggak ya? Akan jadi orang baik nggak ya? Simple aja. Lihat, apakah Bunda mau belajar atau tidak? Teteh mau belajar atau tidak? Maka orang mau belajar, lihat, makin bertambah ilmunya, makin meningkat imannya. Lihat. Jadi syarat pertamanya apa? Makin bertambah ilmunya, maka semakin meningkat imannya. Semakin meningkat ibadahnya, maka semakin baik ibadahnya. Perhatikan. Mak dulu tadi, ilmu, bertambah ilmunya, semakin meningkat imannya. Semakin meningkat imannya, semakin baik ibadahnya. Semakin baik ibadahnya, semakin banyak amalnya. Semakin baik amalnya, semakin indah akhlaknya. Ulangi. Pertama apa? Bertambah ilmunya, meningkat imannya. Meningkat imannya, makin baik ibadahnya. Makin baik ibadahnya, makin banyak amalnya. Makin banyak amalnya, makin indah akhlaknya. Jadi ujungnya apa? Akhlak. Ulangi. Bertambah ilmu, semakin meningkat iman. Meningkat iman, semakin baik ibadah. Semakin baik ibadah, semakin banyak amal. Semakin banyak amal, semakin indah. Orang dengan belajar nih, dengan belajar ilmu, Bunda makin meningkat iman, makin yakin ke Allah, betul? Makin belajar bersandar sama Allah, makin kuat tauhid kita, betul? Makin tahu tujuan hidup kita apa, gitu loh. Makanya mohon maaf, kalau dengan belajar tidak membuat Bunda semakin dekat dengan Allah, butuh cara apa lagi begitu? Makanya Ahilman selalu di awal kan, belajar bersyukur, belajar sabar, ya tidak? Hidup ini tenang, ada Allah bersama dengan kita, iya kan? Di antara janji orang yang datang ke majelis ilmu apa kata Nabi? Salah satunya apa? Allah berikan ketenangan dalam hatinya, kan begitu? Jadi tenang. Kenapa? Karena yakin kepada Allah. Punten ya, orang beriman itu bukan tidak ada masalah. Orang beriman itu ada masalah, tapi orang beriman selalu tenang ketika menghadapi masalah. Kenapa? Karena dia yakin kepada siapa? Allah. Berarti kalau sekarang Bunda persoalan, punya persoalan, tapi ngerasa gelisah, ngerasa galau, cek iman kita. Mungkin sedang ada persoalan dalam iman kita. Karena orang beriman itu kan gak boleh putus asa. Orang beriman itu gak boleh gelisah berlebihan. Mana ayatnya Ustaz? Surat Ali 139. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian putus asa, dan janganlah kalian bersedih. Kenapa? Kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Betul? Bertambah ilmunya, meningkat imannya. Meningkat imannya, tambah baik apa? Ibadahnya. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah penghambaan kita kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larangkan. Takwa itu namanya. Betul? Ibu ngaji ibadah bukan? Ibadah. Kalau tujuannya untuk Allah. Ibu jadi istri melayani suami ibadah atau bukan? Kalau tujuannya untuk, ingat ini. Kita teh melayani suami bukan karena suami, tapi karena siapa? Kalau ibu melayani suami gara-gara suami kecewa ketika suami nggak ngebalas kebaikan kita. Kunaon? Suami aku mending asa tengah hargaan ke abi teh. Kecewa pasti. Betul apa tidak? Sekarang pertanyaannya, ibu, kenapa ibu harus taat sama suami?
Apa jawabannya? Simple, karena perintah siapa? Itu aja. Jadi kalau bunda mikirnya, nya kenaon tak ke suaminya? Mana suami teh goreng patut, teboga duit, riweuh. Dipikir-pikir kenaonnya sok. Lamun logika nyambung atau henteu? Henteu. Tapi karena ibu punya iman, percaya, ini perintah siapa? Udah, nggak ada alasan lain. Kenapa seorang istri harus taat sama suami? Karena perintah dari, dan ini janji Nabi SAW. Siapakah yang paling baik dalam hidupnya? 3. 1, seorang istri yang ketika dilihat oleh suami menyenangkan mata suaminya. Berarti ibu jadi cantik wajib atau tidak? Di depan suami ibu. Di depan ustadz mahnya mubah lah. Mau cantik manga itu kita mau dilirik ke ustadz ge. Da ustadz ge pasti milih-milih atau mahnya merenannya. Maksudnya gitu. Tapi kan akhirnya penghormatan batur bagus, tapi lebih wajib depan siapa? Dan itu pahala terbaik bunda. Makanya bunda nih kalau depan suami kudu yang paling cantik. Kalau suami pulang langsung disambut, assalamualaikum, ayah pulang. Kudu gitu langsung. Waalaikumsalam. Langsung nyari tembok. Gitu. Kudu paling cantik. Kenapa? Kata suami. Jadi geloki ya itu cenah. Ayah, kata Ahilman cenah, mama teh kudu lebih cantik depan suami. Betul. Yang kedua, istri yang baik itu apa? Istri yang ketika diperintahkan taat sama suaminya selama suaminya tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat. Betul? Sekarang saya mau tanya, suami kita, mohon maaf, suami kita sholatna kurang baik, tapi ngingetin kita sholat, kita harus sholat atau tidak? Kenapa? Perintah Allah. Nggak usah kieu, bun, sholat. Cik ibu teh, mana gitu sholat, naon nikah urang. Ulah, babnya nggak begitu, rumusnya enggak. Suami kita nggak baik, tapi nyuruh kebaikan sama kita, turut atau tidak? Taat atau tidak? Taat. Jelas? Kecuali mohon maaf, bunda mah lebih gelis memakai kerudung. Buka we kerudungnya keluar mah. Boleh nggak kita melarang? Boleh kita membantah? Boleh, tapi membantahnya kudu dengan ilmu. Ari mana ngerti? Hukumna jilbab teh naon? Mikir atuh ari mana? Lain kitu balasna. Pakai ilmu. Ayah, maaf ya. Bagi seorang perempuan, jilbab ini kewajiban bagi seorang muslim, betul? Bukan aku tidak taat kepadamu. Justru dengan jilbabku, aku ingin menjaga kehormatanku hanya untukmu. Nah, gitu nggak balas nak. Ibu malah jadi debat yang suami teh. Ulah, jelas tidak? Jadi yang kedua, istri yang taat ketika diperintahkan apa? Oleh suaminya, selama tidak melanggar syariat. Dan yang ketiga, istri yang ketika ditinggalkan mampu menjaga dirinya dan kehormatannya. Jelas? Jadi kalau sekali ditanya, Ari kamu nasi meni taat-taat banget sama suami kamu, apa jawabannya? Perintah Allah. Apa jawabannya? Udah, jangan jadi apa ya? Jangan jadi balas budi. Nyanya, naonnya taat sama suami. Mana suami orang gitu? Naon? Mana suami orang soleh mah teu naon gitu. Da eta taat ke suami, eta teh karena apa? Karena iman, betul? Ibu sok lakukan dengan iman, ibadah eta teh. Ibadah. Jadi ibadah teh bukan hanya yang sifatnya ibadah madu, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan. Tapi ibadah itu semua hal yang baik yang diperintahkan oleh Allah, ditujukan oleh Allah untuk Allah, namanya apa? Ibadah. Nah, dari ibadah baik nanti buktinya apa? Amal soleh yang banyak. Sibuknya beramal, nyun kehadean we terus, nyun kebaikan we terus. Makanya mohon maaf ya, bunda sayang, teteh sayang, jangan pernah berhenti berbuat kebaikan.
Kenapa Ahilman? Iya, karena yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita nantinya adalah kebaikan yang kita lakukan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan. Jelas? Nanti kalau sibuknya kebaikan, maka makin indah akhlaknya. Pertanyaannya, naon akhlak teh? Apa itu akhlak? Akhlak itu artinya sikap yang kita hadirkan ketika menyikapi sesuatu dalam kehidupan. Itu namanya apa? Akhlak. Ulangi. Apa itu akhlak? Akhlak itu sikap. Asa ilmiahnya respon. Sikap terhadap sesuatu gitu ya, yang kita hadirkan dalam kehidupan, itu akhlak. Jelas? Nah, akhlak itu secara umum ya ditujukan pada dua. Satu, akhlak kita kepada Allah. Dua, akhlak kita kepada manusia. Secara umum ya. Satu, akhlak kepada siapa? Allah. Dua, akhlak kepada manusia. Memang kepada Allah kudu pakai akhlak, kudu. Punten. Naon akhlakna? Yang paling gampang ya, ketika dikasih nikmat, akhlaknya apa? Ketika dikasih ujian, akhlaknya apa? Sabar. Ketika beramal, akhlaknya apa? Ikhlas. Ketika ada takdir, akhlaknya apa? Ridho. Gitu tuh. Nikmat akhlaknya apa? Bersyukur. Syukur tuh akhlak yang baik. Makanya hati-hati ya, yang suka ngeluh, punten, khawatir kita masuk golongan yang kufur. Apa kata Allah di surat Ibrahim ayat 7? La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti Allah akan tambahkan. Dan jika kalian kufur, apa? Sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Kumaha maksudnya? Orang yang bersyukur Allah tambah ketenangan. Orang yang bersyukur Allah tambah kebahagiaan. Betul? Tapi orang yang ngeluh, orang menyalahkan keadaan, bahkan naudzubillah dia menyalahkan Allah, hati-hati. Boleh jadi kesulitan datang dalam kehidupan kita gara-gara apa? Kurang bersyukurnya kita. Hati-hati. Makanya bunda sayang, kita tidak akan bisa mendapatkan tambahan nikmat kalau kita tidak bersyukur. Betul? Nikmat Allah banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Kebalik. Nikmat Allah banyak, masalah kita sebenarnya sedikit. Ustaz, mana keterangannya? Lihat Al-Baqarah 155. Apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'in min, ada minnya tuh, ada huruf jarnya. Min, dan kami akan timpakan kepada kamu sekali apa? Bisyai'in, sesuatu. Min dari sebagian kecil. Apa Ustaz? Khauf, ketakutan. Ya, sedikit ketakutan, betul? Wal ju'i, sedikit kelaparan. Wa naqsim minal amwal, sedikit kekurangan harta. Wal anfus, sedikit kegoncangan jiwa. Wa thamarat, sedikit buah-buahan. Jadi masalah itu sedikit, nikmat Allah banyak. Tapi kenapa kita ngerasa masalahnya banyak? Karena bunda kurang melihat nikmat Allah yang banyak. Ini jawabannya. Mengapa kita ngerasa masalah kita banyak? Karena kita kurang melihat nikmat Allah yang banyak. Contoh, suami kita punya kelebihan atau tidak? Jawab atuh. Mending ngulang asa eueuh aya teu nya.
Ayah tehnya ada asa eueuh aa. Suami kita punya kelebihan tidak? Punya kekurangan tidak? Pertanyaan, lebih banyak kelebihan apa kekurangan? Ahilman mah yakin suami kita kelebihannya banyak tidak? Tapi kenapa kita pintar melihat kekurangannya? Karena fokusnya lihat apa? Kekurangan. Suami kita berbuat baik sering, tapi katutup kunaon karena kesalahan itu. Betul? Ustaz, nah hanya suami aku memeni asa beda jeung suamina Ceuida. Emang kumaha gitu? Ceuida mah suami meni soleh, meni bager, meni masya Allah, keur makasih, loba duit, bager, setia. Nah, ari suami abinya Ustaz ya, keur goreng patut, hidung, miskin. Nah, abi teh nya nasib di kieu-kieu teuing Ustaz. Jangan bilang begitu. Kenapa Ustaz? Boleh jadi, mohon maaf ya, suami ibu yang hari ini keringatnya luar biasa, yang wajahnya abstrak luar biasa, yang capeknya luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara ibu. Boleh jadi gara-gara kita, betul atau tidak? Bunda ya, ini tips dari Ahilman. Kalau bunda ingin tambah sayang sama suami, lihat wajah suami pas tidur. Bunda lihat, ya Allah, ya Allah, ini karunya kieu jelema ya Allah. Kan bilang gini nih di hati bunda nih, ya Allah, ternyata ininya laki-laki yang sayang sama aku teh. Ternyata ininya laki-laki yang mengorbankan apapun untuk aku teh. Ya Allah, meni kieu-kieu teh ya Allah. Da baheula meni asa keneh kulit teh kenceng, ayeuna mending berurat di mana-mana. Eta teh perjuangan atau tidak? Tatap suami ibu ketika lagi tidur itu, masya Allah. Ingat ya, jangan fokus dengan keburukannya, fokus dengan kebaikannya. Akan menampakkan kesyukuran, betul? Dan ini kunci, jangan membandingkan hidup kita dengan siapa? Orang lain. Kenapa? Karena kita dengan orang hidupnya sama atau beda? Pasti beda, betul tidak? Kalau bunda sibuk membandingkan, hilang bersyukur, tumbuh iri dengki. Hilang bersyukur, tumbuh iri dengki. Tetangga beli kulkas, orang nu katirisan, ayo. Kedinginan kita ada. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita yang ketabrak. Iya, capek. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex, capek. Tetangga beli iPhone Pro Max, kita minum Proma. Capek pokoknya mah hidup kita mah, beneran. Jangan sibuk membandingkan dengan siapa? Orang lain. Kenapa? Karena masing-masing kita hidupnya sama atau beda? Jangan mengukur kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain. Kenapa Hilman? Karena masing-masing kaki beda ukurannya, beda baunya. Setuju? Udah, nikmatin aja apa yang Allah kasih. Setuju? Kan itu rumusnya. Syukuri hidup adalah tetap jalani, melakukan. Halus suarananya, masya Allah. Yang masih muda bagus, nenek-nenek nyanyi. Tapi akhirnya acungi jempol keberanian menyanyinya ya mak. Udah, rumusnya apa? Syukuri apa yang, jangan nyari yang tidak. Udah, sok tanya, lebih baik capek ngurus suami atau nyari suami? Jawab. Lebih baik capek melayani suami atau nyari suami? Lebih baik capek nyari suami, suaminya ada. Betul? Coba tanyakan kepada yang masih nyari suami, capek. Nu hayangin mau ke orang teh aya teh. Ibu udah mau syukur atau tidak? Syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Cek batu orang goreng patut ke aya nu hayangan ka urang. Cek batu orang badanna sejelas tina naon aya nu hayangan ka urang. Daripada maneh
daripada kamu mau telah dengan orang. Betul nggak? Ibu mau nggak punya suami kayak Ahilman? Kumaha sih? Nges belajar tiap pekan masih nyambung wae ilmuna. Mau nggak punya suami kayak Ahilman? Jangan bilang mau, jangan. Kenapa jangan? Karena Ahilman udah pasti nggak mau sama ibu. Eta mah geus pasti jawaban anak. Sanes kitu, lamun ibu ngejawabna mau punya suami kayak Ahilman berarti tidak mau nggak punya suami kayak Ahilman? Nggak mau. Nah, suami aku the best. Itu jawaban anak. Tapi tenan naon lah hoyong oge sih kadang-kadang. Jadi, iya. Syukur itu akhlak kepada siapa? Allah ketika dikasih. Yang kedua apa? Akhlaknya sabar ketika dikasih ujian. Betul? Ibu, hidup ini banyak cobaan, betul? Wajar, namanya juga kehidupan. Kalau banyak cucian namanya jemuran. Catat status hari apa Kamis tanya. Hidup ini banyak cobaan, namanya juga kehidupan. Kalau banyak jemuran namanya tenang. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana namanya rumah makan. Ya catat itu tuh. Status hari Jumat itu tuh sekalian. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana namanya tok catat status tah. Status. Jadi kumaha hidup mah kudu sabar, betul? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri innallaha ma'as. Kan ibu apal Allah teh bersama dengan orang yang ari sabar teh naon? Sabar teh menahan diri agar tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu sabar. Betul? Ibu dikasih ujian, bisa ngeluh atau tidak? Bisa. Bisa marah atau tidak? Bisa. Tapi ibu tahan. Kenapa? Yeti Allah. Mual mungkin Allah masihan ke orang masalah, kecuali Allah tahu orang bisa melewati masalah itu. Betul? Tenang aja. Badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Nih buat yang belum nikah ya, jodoh itu pasti bertemu. Bertemunya kalau tidak di pelaminan, mungkin di pemakaman ya. Paling aman itu. Bener. Jadi kumaha santai we fa inna ma'al bersama kesulitan ada. Hidup ini tidak akan malam terus. Hidup ini nggak akan siang terus, betul? Jalani aja. Pas lagi di atas ulah sombong, pas dihanap ulah putus asa, betul? Sabar aja nya, betul tidak? Dan ingat ya, jangan merasa paling loba masalah. Aa mangeunah ngomong gitu. Abi mah loba masalah nabi. Ulah ngarasa panglobana masalah, da kabeh oge loba masalah, betul? Coba, Aa punya masalah tidak? Ahilman punya masalah tidak? Ibu punya masalah? Tahu nggak masalah ibu apa? Sibuk dengan masalah Ahilman, ya. Jadi kadang-kadang masalah kita apa? Sibuk dengan masalah siapa? Orang lain, betul tidak? Kamu mah enak kayak aku. Aku ribu hidup. Rumah tangga aku mah ribu, anak-anaknya ribu, duit teboga. Ustadz mau tanya sekarang, ibu tadi dikasih jantung, mayar atau ente? Bernapas mayar atau tidak? Dikasih sehat mayar atau tidak? Berapa banyak di luar sana uang banyak tapi hati tidak tenang, betul? Berapa banyak di luar sana uang banyak tapi sehat, betul? Kan urang we bener tuh, duit teboga tapi cukup. Ulangi ya, duit teboga tapi cukup. Enak tidak? Enak. Pas mau renovasi rumah cukup,
Mau ganti kendaraan? Cukup. Mau haji umroh? Cukup. Jalan-jalan ke Kapadokia? Cukup. Iya, cukup. Cukup betul atau tidak? Ibu kalau punya rasa cukup nikmat atau tidak? Suami ibu kasep tuh? Ulah nggak bohong. Kasep atau ente? Kasep karena laki-laki, betul? Ibu jangan bandingkan suami ibu jeung ustad. Ulah. Nah ahilman pasti apa? Pasti beda. Tapi pertanyaannya, lamun ibu nerima suami dengan segala apa yang Allah berikan, cukup atau tidak? Cukup, beneran. Cukup. Dan kalaupun diuji, sabar. Betul? Boleh jadi ibu teh nanti masuk surga karena apa? Karena kesabaran ibu melayani suami ibu nu gitu di imah teh. Boleh jadi sabarnya kita. Ibu tahu nggak Asia? Tahu nggak Asia? Kenal? Di mana kenalan jeung Asia? Asia istrinya siapa? Firaun. Coba bayangkan, Asia punya suami kayak siapa? Tapi Asia sabar, masya Allah. Apa janji Allah? Diabadikan dalam Al-Quran. Allahumma najini baitan fil jannah. Ya Allah, kalau kesabaranku mendampingi suamiku seperti Firaun, ya Allah, aku mohon gantikan untukku istana di surga. Jadi ibu kalau punya suami yang kurang soleh, ya, pelihara, berdayakan. Eta teh kunci surga, betul atau tidak? Pelihara aku ibu teh. Sabar abi mah sabar punya suami teh. Eta teh masya Allah. Betul? Sikapnya apa? Sabar. Jelas? Itu akhlak kita kepada siapa? Allah. Nukatilu akhlakna naon? Ikhlas ketika beramal. Betul? Ibu lamun beramal kudu karena Allah, ulah karena manusia. Nah gitu lamun karena manusia pasti capek dan kecewa, betul? Ibu masak, niatnya ke suami, tiba-tiba suami tenghargaan masakan kita, enak atau tidak? Ibu teh mesti subuh-subuh 3 hari. Suami ibu kan lamun sarapan teh hayang nyamal wae, kita ngarenos, hayang sambel. Tiba-tiba dari subuh ibu tuh udah bangunin suami, ayah bangun, hayang sarapan, hayang dimakan ke suami. Tiba-tiba suami bangunnya kesiangan, jam genep. Dengan gampang ngomong kieu, bunda, ayah tidak makan di rumahnya, langsung ini ke kantor, nyeri atau henteu? Sakit, ibu nges udang 3 hari, nges masak, nges ngarenos, nyieun sambal, terdahar, sakit. Di mana sakitnya? Sakit, aduh sakit pisan. Tiba-tiba suami pergi, ibu sakit. Ya Allah, penghargaan. Ujungnya ku ibu dimakan eta semua sambal teh. Hah, daripada kesel, beres weh. Di makan sambal, nepi ka siang, nepi ka peuting, geus. Sore-sore suami pulang, peuting, ibu teh di kamar we kieu tah. Assalamualaikum, ayah pulang. Salam. Suami ke kamar, ditanya, bunda kunaon? Di pojok kamar kitu. Kieu we bunda tenahan kieu. Kamu tuh gak pernah peka sama aku ya. Aku teh geus masak 3 hari keneh. Nyieun sambal keur maneh. Lamun ibu masakna niatna keur suami kesel atau henteu? Lamun karena Allah ringan atau tidak? Ringan. Suami teu makan, ya sudah. Kumaha? Suami teu makan, ya geus. Mungkin ini haknya tetangga. Betul apa enggak? Panggil anak yatim, bagikan sedekah Jumat, betul tidak? Jadi ada cara, mual ngedengki, mual, masya Allah mual. Nah karena siapa? Karena Allah. Ibu, punten, senam ibu teh, senam jumba.
Wah, ngesikian itu. Pokoknya mah hayang senam jumbo pokoknya mah. Biar bagus badannya. Boleh atau tidak? Boleh. Da pengen nyenangin suami teh nya. Ngesabulan ibu teh cerita ke suami. Ayah, naon? Apal teu? Naon? Mamah teh tos sabulan naon senam jumba. Tingalikeun. Kitu meureunna urang teh. Coba, ibu berharap apa komentar suami? Harapannya apa? Wah, Masya Allah. Kan maunya gitu kan? Tiba-tiba suami ngomong kieu. Oh, senam jumba. Di mana? Cetuti. Oh, nya. Emang kumaha? Ayo lihat kumaha. Emang kumaha? Asal perubahan. Coba nyeri atau henteu dikitukeun. Eta teh niatna bukan karena Allah pasti. Betul apa enggak? Suami itu ngehargaan temuji ulah stres. Ulah ieu mah kenaon senam jumba. Cetuti oh perubahan. Jeung suami ge sarua keneh kieu keneh. Ibu niatnya ada pahala atau tidak? Ada. Ibu senam niat buat membahagiakan suami, bagus atau tidak? Bagus. Uramanya suami penting hargaan pisan, ngongkosan itu, nganterkeun itu, malah ngahina ka urang teh. Ka urang mah semua senam deui, dahar sih loba. Bae goreng ge. Nyeri atau henteu dikitukeun? Ikhlas teh penting atau tidak? Penting. Ikhlas teh penting. Mun teu ikhlas gampang pokokna mah pasti nyeri hati. Pasti nyeri mata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Nu kaopat naon akhlakna ahilman? Ridho ketika menerima takdir tah gitu. Ulangi tadi. Syukur ketika dikasih apa? Nikmat. Sabar ketika dikasih ujian. Ikhlas ketika beramal. Betul? Ridho ketika menerima ridho. Matakan ayat satu doa, sok ditulis doa na ya. Doa agar kita dilapangkan hatinya untuk menerima ketentuan Allah. Mau tahu? Oke. Ahilman sakali, ibu sakali, teteh sakali, sami-sami. Allahumma Raddini biqadaika wasabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Ulangi. Allahumma Rabbini biqadaika sabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Sekali lagi biar lengkap 3 kali. Allahumma Rabbini biqadaika wasabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Tulis artinya ini silakan. Allahumma ya Allah, radini ridokan aku, biqadaika dengan semua ketentuanmu. Ya Allah, berikan kemampuan aku ridho dengan semua ketentuanmu. Wasobirni, dan sabarkan aku, ala balaika, atas ujian darimu. Wa auzi'ni, dan berikan kepadaku syukro, kemampuan bersyukur, ni'amaika, atas semua nikmat darimu. Ulangi ya, pelan-pelan ya. Allahumma ya Allah, radini, ridhokan aku,
biqadaika dengan semua ketentuanmu, wasobirni dan sabarkan aku, ala balaika atas ujian darimu, wa auzi'ni dan berikan kepadaku syukra kemampuan bersyukur, ni'amaika atas semua nikmat darimu. Sudah dicatat? Nanti itu dibaca agar hati kita diberikan kelapangan untuk ridho, sabar dan syukur. Untuk apa? Ridho, sabar dan syukur. Kenapa yang pertama ridho dulu? Iya, Bunda tidak akan bisa sabar, Bunda tidak akan bisa syukur kalau Bunda tidak ridho. Jadi pertama apa dulu? Ridho dulu. Sebagaimana Bunda ingin dapat ridhonya Allah, maka jawabannya Bunda belajar ridho dengan ketentuan Allah. Kalau Bunda ingin dapat ridhonya Allah, maka Bunda teteh sayang belajar untuk ridho dengan ketentuan Allah. Ingat ya, karena Allah itu akan ridho kepada kita kalau kita juga ridho dengan ketentuan Allah. Nerima. Dan ini kunci bahagia. Ini kunci bahagia. Faman rodiya falahur ridho, waman sahito falahus suhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah juga benci kepadanya. Ingat, ana indad dhanni abdi bi. Kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang hambaku sangkakan tentangku, maka itu aku sangkakan kepada hambaku. Ingat, 4 akhlak kepada Allah yang harus kita jaga. 1 apa tadi? Syukur. 2 sabar. 3 ikhlas. 4 ridho. Kalau Bunda sudah bisa menghadirkan 4 akhlak ini, insya Allah ini adalah akhlak utama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nanti dalam hidup perjalanannya adalah akhlak kepada sesama manusia. Gimana simpelnya? Udah, ini rumusnya ya. Berakhlaklah yang baik kepada manusia sebagaimana Bunda mengharapkan manusia itu berakhlak baik sama kita. Ini rumus. Kalau Bunda ingin dihargai oleh orang lain, maka kita belajar untuk apa? Menghargai orang lain. Kalau Bunda ingin dihormati orang lain, berarti Bunda belajar untuk apa? Menghormati. Berarti nanti sikapnya apa? Sama. Kalau dikasih sama orang, sikapnya apa? Berterima kasih. Betul? Kalau orang nyakitin kita, sikapnya apa? Sabar. Dengan cara apa? Memaafkan. Gitu. Ini hampir sama nih. Ya. Kalau Bunda memberi harus apa? Ikhlas. Tanpa pamrih. Betul? Kalau Bunda mendapatkan ketentuan dari orang, kudu apa? Nerima. Gitu ya. Belajar minta maaf kalau menyakiti, belajar memaafkan kalau disakiti, gitu. Ingat ya, ingat. Jaga betul hubungan kita dengan manusia yang lain. Jaga betul hubungan kita dengan orang lain. Kenapa Hilman? Iya. Kalau salah kita kepada Allah, kita bertobat, minta ampun, sungguh-sungguh, insya Allah ampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau salah Bunda kepada orang lain, kalau Bunda selesaikan di dunia, pasti akan ditagih ketika hari kiamat. Ada karena golongan manusia yang disebut dengan muflis. Apa namanya? Apa itu muflis? Bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu orang yang ketika hari kiamat dia membawa pahala sholat, membawa pahala baca Qur'annya, membawa pahala puasanya, membawa pahala hajinya. Iya, tapi di belakang dia ada orang yang menyampaikan kepada Allah tentang kezolimannya yang pernah dilakukan dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Orang yang dizolimi ini menuntut orang itu kepada Allah. Ya Allah, berikan pahala sholatnya dia. Iya, tapi pindahkan kepadaku. Kenapa? Karena dia pernah menyakitiku. Berikan pahala puasanya. Iya,
tapi pindahkan kepadaku. Kenapa? Karena dia pernah menzolimiku. Berikan pahala baca Qur'annya, iya, tapi pindahkan kepadaku. Kenapa? Karena dia pernah menipu aku, memfitnah aku, menggibah aku, dan aku tahu ya Allah apa yang terjadi. Pahala kebaikan dia dipindahkan kepada orang yang dizoliminya. Sampai pahalanya habis, gimana Ustaz? Dosa orang yang punya dizolimi tadi dipindahkan kepada orang yang menzoliminya. Itulah yang disebut dengan orang yang apa? Muflis, orang yang bangkrut. Maka dari mulai sekarang, ayo bunda teteh sayang, belajar minta maaf kalau menyakiti, ya. Belajar memaafkan kalau disakiti. Ingat ya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling besar, bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang siapa yang mau menghadirkan kebaikan. Pada akhirnya, maaf ya, jadi kaya, jadi terkenal, jadi nggak penting saat kita kembali ke Allah. Jadi orang baik aja. Karena hanya kebaikanlah yang akan mengantarkan kebaikan. Ingat, sebaik-baiknya di antara kamu yang paling baik akhlaknya. Ingat. Dan yang paling cerdas di antara kamu yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Hidup kita nggak lama di dunia ini, sebentar. Maka untuk menyongsong hidup yang sebentar ini, ayo isi dengan akhlak yang baik. Khusus yang utama akhlak kepada siapa? Allah. Yang kedua akhlak kepada siapa? Sesama manusia. Sepulang dari sini nggak boleh ada dendam lagi, nggak boleh ada dengki lagi, ya. Belajar memaafkan ya. Ingat ya, mendengki itu mendatangkan penyakit. Membenci itu mendatangkan penyakit. Sebagian banyak yang ahilman dan banyak orang yang ketemu dengan ahilman rata-rata ketika ditanya penyakitnya sumbernya dari mana? Dari hati. Kesel berlebihan, sakit hati berlebihan, sedih berlebihan, marah berlebihan, itu yang mengunci hati. Ternyata juga begitu rumusnya di Quran. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada apa? Penyakit. Dan penyakit hati itulah yang menambahkan penyakit-penyakit lainnya. Makanya mohon maaf, ngaji sama ahilman, kajian sama ahilman harus melembutkan hati kita. Tidak boleh marah lagi, tidak boleh dengki lagi. Setuju? Percayalah, akhlak yang baik pasti akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Terakhir, saya tutup dengan akhlak yang baik ya. Ada 3 akhlak yang akan membuat kita dibangunkan istana di surga. Mau atau tidak? Istana di mana? Di surga. Ada berapa tadi? 3. 1, fal ya'fu amman dolamaka. Maafkan orang yang menyakitimu. Ustadz, tapi susah. Karena pahalanya surga. Lamun ringan pahalana kipas angin merenan. Yang kedua, wal yu'ti man haramaka. Memberilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Orang jahat sama kita, tapi kita memberi sama dia. Masya Allah. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka. Sambungkanlah silaturahmi kepada orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. 1, maafkan orang yang menyakitimu. 2, berbuat baiklah kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu. 3, sambungkan silaturahmi kepada orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Siapa orang yang paling bahagia dalam hidupnya? Jawabannya, dia yang saat lahir dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat dia mati, dianya tersenyum tertawa, sekelilingnya menangis. Kenapa menangis? Iya, karena kehilangan orang baik dalam hidupnya. Karena kehilangan akhlak yang baik dalam hidupnya. Nanti bunda ketika meninggal, imam yang menyolatkan kita pertanyaannya apa? Apakah orang ini adalah orang yang baik, gitu kan? Ya enggak? Hal minal maiti min ahlil khair, khair, kan gitu kan?
Apakah ini orang yang baik? Baik. Apakah si fulana ini orang yang baik? Baik. Iya kan? Enggak ditanya. Apakah anak ini gelarnya banyak? Tidak. Apakah hartanya banyak? Bukan. Apakah rumahnya gede? Tidak. Hanya satu tanyakan. Apakah orang ini orang yang baik? Baik. Sekarang Ahilman mau tanya. Selama Bunda mengenal Ahilman, apakah Ahilman guru yang baik? Ustadz yang baik? Teman yang baik? Itu yang paling penting. Dan Ahilman mengenal Bunda juga seorang yang baik. Maka ketika masuk majlis ini, jadilah orang baik. Di luar sana kita nggak pernah tahu siapa kita, betul? Ustadz, apa mungkin saya jadi orang baik? Sedangkan masa lalu saya nggak baik. Ingat ya, apa kata Nabi? Wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Maka kebaikanmu masa kini akan menutupi keburukanmu di masa lalu. Sudah, kita semua pernah tenggelam dalam masa lalu. Kita semua pernah punya salah, betul? Kita semua pernah punya maksiat, betul? Tapi ingat, kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kita pasti pernah punya salah, dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu biarlah, hari ini tatap dengan penuh masa depan. Bismillah. Astagfirullah untuk masa lalu, bismillah untuk masa depan, alhamdulillah untuk masa kini. Ulangi. Astagfirullah untuk masa lalu, bismillah untuk masa, alhamdulillah untuk masa. Kalau bahasa Inggrisnya, astagfirullah for my past, bismillah for my future, alhamdulillah for my present. Jangan diikuti, pasti liar kan? Ngesuai Indonesia na hungkul lah. Astagfirullah untuk masa, bismillah untuk masa, alhamdulillah untuk masa. Jangan selalu melihat orang di masa lalunya, karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya. Catat status hari Sabtu malam Minggu, cocok gitu ya. Jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Udah, Bunda yang dulu bukan Bunda yang sekarang, kan begitu. Bunda yang dulu nyanyi wae ieu mah. Masa lalu cukup ya. Ibu masuk hayang wae nyanyi teh. Masya Allah. Enggak kerasa sudah jam 11 ieu teh. Jadi Ahilman sudah ceramah 1,5 jam. Kerasa atau tidak sih? Bosan atau henteu? Henteu capek? Lu capek saha? Besok pagi Ahilman ada di Majlis Az-Zikro di Sentul. Pagi-pagi kajian muslimah di ruangan bawah. Besok kita akan bicara tentang pesan indah dari musibah. Jadi tentang menyikapi masalah, menyikapi ujian. Silahkan, jamnya sama ya. Jam 8 sampai jam 11. Di mana? Di Az-Zikro Sentul, insya Allah. Terakhir, sebelum kita berpamitan, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa-doa kita pagi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan duduknya diperbaiki, lebih khusyuk, lebih tenang. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah pagi ini. Semoga doa yang kita panjatkan pagi ini melembutkan hati kita, menenangkan perasaan kita, menguatkan tubuh kita, dan membimbing kehidupan kita menjadi lebih baik insya Allah. Sama-sama beristighfar, istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sama-sama beristighfar.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes pagi ini menguatkan doa-doa kita. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang maha melihat. Ya Allah, ya Sami. Duhai Allah yang maha mendengar. Ya Allah, ya Syahid. Duhai Allah yang maha menyaksikan. Ya Allah, saksikanlah kami semua pagi ini berhimpun di rumah-Mu. Tatap kami semua pagi ini berkumpul di masjid-Mu. Dengarkan semua keluh kesah kami ya Allah. Dengarkan semua lantunan doa-doa kami ya Allah. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu ya Allah. Cintai kami semua dengan kasih sayang dari-Mu ya Allah. Ridhoi kebersamaan kami pagi ini ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan pagi ini, sehingga membuat kami semakin dicintai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, kami yakin karena kasih sayang-Mu Engkau ringankan langkah kami. Karena cinta-Mu Engkau lembutkan hati kami. Padahal Engkau tahu siapa diri kami. Padahal Engkau tahu bagaimana hina-dinanya kelakuan kami. Padahal Engkau tahu kotornya hati kami. Padahal Engkau tahu busuknya kelakuan kami. Padahal Engkau tahu ya Allah buruknya hidup kami. Tapi pagi ini Engkau ringankan karena kami, lembutkan kami ya Allah. Kami mohon pagi ini, kami mohon ya Allah. Kami semua yang hadir, yang buruk masa lalunya, yang banyak maksiatnya, yang besar dosa-dosanya. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan kembalikan kami ke rumah kami kecuali setiap langkah kami menghapuskan dosa-dosa kami. Ighfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Bunda, Teteh, ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan.